نور على مر الزمان. Selamat datang dan selamat bergabung di channel kami, Ruslan Kandur. Takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan tema tentang filosofi sabar dan ridho dengan takdir Allah Azza wa Jalla, yang dinukil dari kitab Shaidul Khatir karya Imam Ibnul Jauzi. Beliau menyampaikan di sini, aku telah melihat banyak manusia yang diberikan kekayaan oleh Allah, namun diuji dengan sedikitnya pemahaman dalam ilmu agama. Dan aku juga memperhatikan sebagian yang lain, orang yang diberikan pemahaman dalam agama, namun Allah uji dengan sedikitnya atau berkurangnya harta mereka. Ini semua kedua pola kehidupan manusia yang sering kita temukan di masyarakat kita. Bahkan kita sendiri sering menghampiri dan mendapati hal yang demikian. Sahabat Islam, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hidup ini hanya antara sabar dan ridho dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Sabar tatkala Allah Azza wa Jalla memberikan ujian kepada kita berupa sakit, musibah, dan rasa lapar dan seterusnya. Dan tentu sabar pula saat Allah menguji kita dengan harta benda, dengan kekayaan, kedudukan, dan popularitas. Intinya semua dalam kehidupan ini bergulir dalam lingkaran sebuah kesabaran. Maka beliau menyampaikan dalam kitabnya Shaidul Khatir, di antara hal yang dapat menguatkan kesabaran seseorang adalah tidak lepas dari dua hal, yaitu dari dalilun naql dan dalilul aql. Dalil yang secara nas dari Al-Quran maupun hadis, dan secara logika. Dan ini beliau torehkan, beliau jelaskan di sini dengan panjang lebar, bahwa dalil yang menjelaskan secara nas dari Al-Quran dan hadis, yaitu firman Allah Azza wa Jalla tentang gambaran orang kafir. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka dengan harta dan kekayaan. Lalu Allah berfirman, innama numli lahum liyazdadu ithma. Sungguh kami memberikan kekayaan kepada mereka untuk memperbanyak dosa ataupun timbangan keburukan mereka saat di neraka kelak. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddah. Ya, andai saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menjadikan manusia itu muslim semuanya di seluruh dunia, maka Allah akan menjadikan bagi mereka orang yang kafir, yaitu rumah-rumah yang atapnya terbuat dari perak. Subhanallah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu keduniaan kepada mereka yang kafir. Dan hal yang seperti ini digambarkan dalam Al-Quran dengan sangat banyak sekali perumpamaan yang semisal. Adapun ujian, kalau yang tadi ini adalah ujian dengan kekayaan, keduniaan. Adapun ujian yang disebutkan dalam Al-Quran bagi orang yang beriman, firman Allah Azza wa Jalla, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga Allah Azza wa Jalla sebelum Allah mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar sungguh-sungguh dalam menghadapi ujian, artinya dalam bersabar. Dan di ayat yang lain Allah juga berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu ila akhir ayat. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian apa yang telah menimpa umat terdahulu,
mereka ditimpa dengan al-ba'sa, ya, rasa sedih, rasa cemas, wad-dharra, dan rasa sempit. Bahkan mereka sampai terguncang keimanan mereka. Namun mereka tetap teguh, mereka tetap sabar. Karena keimanan mereka sangatlah kuat, ketergantungan mereka. Akhirnya mereka diberikan kesabaran oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah dua gambaran pola kehidupan mengenai sabar. Lalu adapun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama al-qaul wal hal. Adapun secara hal, kenyataan, yaitu sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diuji, bahkan beliau tidur di atas pasir yang hanya kasurnya itu terdiri dari pelepah kurma. Fabaka Umar. Lalu saat Umar melihat keadaan Nabi yang seperti ini, nangislah Umar Ibn Khattab dan berkata, wahai Rasulullah, Raja Kisra dan Kaisar mereka hidup dengan kemewahan. Ranjang-ranjang mereka terbuat dari kasur yang sangat empuk. Pakaian mereka menggunakan pakaian sutra. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afiyya syakkun anta ya Umar." Apakah kamu ragu dengan saya wahai Umar? Ala tarda, tidakkah engkau ridha wahai Umar menjadikan antakuna lana fil akhirah wa lahum fid dunya? Tidakkah engkau ridha wahai Umar milik kita kekayaan kelak di surga, di akhirat kelak, dan mereka hanya menikmati di dunia ini, dan di akhirat mereka tidak menikmati kenikmatan surga. Sahabat Islam yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, adapun secara akal, yaitu keyakinan kita terhadap dalil yang tadi disebutkan. Sebagaimana kita pahami bersama, kita ketahui bersama bahwa salah satu kaidah umat Islam dalam memahami nas yaitu menggunakan akal dan logika. Sehingga ketika ada nas yang jelas, yang sharih dari Al-Quran maupun Al-Hadis, maka kita meyakini dan membenarkannya. Sehingga ini bisa menguatkan rasa sabar yang ada pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran kepada kita semua dan diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian ini. Dan semoga Allah juga mengumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, kita akan berjumpa kembali di channel ini, Ruslan Kandur. Teruslah dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share kepada teman-teman, keluarga, saudara, atau orang lainnya yang Anda cintai. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah yang dibagikan kepada orang lain. Dan ad-dallu ala khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti halnya pahala orang yang mengamalkan ilmu itu sendiri. Sekian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows.